Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian akan kembali melihat video unboxing handphone terbaru guys. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa Poco baru saja meluncurkan varian handphone entry levelnya mereka, yaitu Poco C75 secara global, tepat di tanggal 26 Oktober kemarin gitu guys. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita bongkar dan juga kita hands on bro. Sebenarnya kalau kita lihat secara spek nanti dan juga desain gitu, handphone ini memang rebranding dari Redmi 14C. Seperti yang kalian tahu bahwa Poco ini memang sub-brandnya dari Xiaomi gitu guys. Nah, di depan ini seperti biasa ya, ciri khasnya boxnya Poco guys, ada tulisannya Poco C75, kemudian di sini logo brandnya Poco. Kemudian di bagian belakang ini ada beberapa unique selling point yang dimiliki sama handphone ini. Karena handphone ini tuh punya 3 tagline, si paling savage di bagian layar, kemudian si paling savage di bagian baterai, masif banget guys, dan terakhir si paling savage di bagian kameranya. Kira-kira 3 poin tadi menarik atau enggak, nanti bakal coba kita uji tipis-tipis aja di sesi hands on. Nah, untuk varian sendiri, ini yang gua unboxing dan juga hands on 8/256 GB, lumayan gede internal dan juga RAM-nya guys. Kemudian di bagian samping sini ada OS-nya ya. Dia tuh pakai yang namanya Hyper OS. Gitu bro. Kemudian di sini ada tulisannya Poco C75, di bagian bawah dan atas juga kosong. Langsung kita bongkar aja guys, nggak usah lama-lama. A few inches later. Nanti lo bakal lihat desainnya deh. Ini bagian depannya, handphonenya kita pinggirin dulu guys. Kita bakal lihat kelengkapannya dapat apa. Nah, di dalam sini ada box kecil. Di sini ada SIM ejector ya. Kalau misalkan lu pengen buka SIM tray-nya nih guys, ini bakal gua keluarin dulu. Tuh, SIM ejector. Terus di bagian dalamnya lagi, lu akan mendapatkan stiker berikut dengan kitab-kitabnya guys. Ada manual book dan juga warranty card seperti biasa. Kemudian di bagian bawahnya ini kalian akan mendapatkan sebuah kabel USB Type-C ya, yang pasti. Dan kepala charger yang sudah 33 watt fast charging. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya, dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands on bro. Kita buka dulu guys plastik pembungkusnya. Nah benar ya, jadi sebelum handphone ini datang gue tuh udah sempat research dulu bro. Kalau kita lihat secara desain, memang ini plek ketiplek-plek preman-preman. Mirip banget sama Redmi 14C yang sudah rilis di bulan September kemarin gitu. Cuman bedanya kalau lu lihat dari desain bagian belakang, sebenarnya kayak Redmi 14C ya guys, si Poco C75 ini juga tampil dengan desain punggung yang dihias gitu bro. Kemudian modul kameranya bulat gede seperti yang gue bilang tadi. Tapi ini desainnya tuh dibuat agak sedikit berbeda. Karena si Poco C75 ini guys, dia tuh bisa nampilin aksen batu alam di varian warna yang lain. Sementara Redmi 14C ini diperkaya dengan efek-efek gradasi warna, tapi nggak ada motifnya bro. Kalau ini polosan aja, cuman ada di sini two tone, beda warna gitu ya guys. Ini lebih ke matte, ini lebih ke glossy, tapi secara desain konfigurasi kamera sama, bulat di tengah gede. Nah, karena ini sesi hands on ya, gue bakal kasih lihat ke kalian juga di bagian atas, kanan, kiri, bawah itu ada apa aja. Kalau di bagian bawah guys, ini kita lihat ada sebuah speaker, kemudian di tengahnya ada port untuk charging USB Type-C dan juga ada mic. Geser lagi ke bagian samping, di sini ada tempat untuk SIM card, yang mana Doski ini bisa menampung 2 slot SIM card nano sekaligus, including sama micro SD kalau kalian rasa internal storage 256-nya kurang gitu. Jadi masih bisa di-extend. Dan di bagian atas, ini yang gue seneng, ada jack audio 3,5 mili ya, untuk lo semua main game guys. Di bagian sampingnya lagi ada tombol volume, up and down. Di bawahnya ada tombol power yang seharusnya menyatu dengan side fingerprint scanner. Kita sedikit ngebahas bagian belakangnya ya, karena handphone ini kan punya tagline hashtag tuh si paling savage kameranya. Nah, sebenarnya konfigurasi kameranya kalau lu lihat dari jauh kayak ada 4 ya, tapi sebenarnya cuma ada 2 bro kameranya. Yang mana Doski ini punya main kamera resolusinya 50 megapiksel, ada wide-nya juga guys. Kemudian yang kedua tuh 0,08 megapiksel AI lens makanya dia. Nah, kalau lu lihat di bagian atas ini ada flashnya. Dan di sini ada tulisan 50 megapiksel AI kamera. Itu bro, nanti gue bakal spill sedikit kira-kira menu-menu kameranya ada apa aja yang bisa kalian pakai. Tapi nanti ya, setelah kita bahas masalah layarnya nih bro. Karena gue bakal nyalain unit dari handphonenya dulu gitu.
The very next evening. Lanjut, kita bakal bahas part key selling point selanjutnya, yaitu bagian layar. Karena selain kamera, Doski juga punya tagline ataupun hashtag si paling savage layarnya, bro. Nah, kalau kita lihat di bagian layar, memang ini bentang layarnya luas banget ya. Nyaman untuk main game dan juga nonton. Doski ini bentang layarnya 6,88 inci, guys. Make panel IPS LCD. Resolusinya udah HD+, 1640 x 720 pixel, guys. Refresh rate-nya ini mantep banget buat main game dan scrolling. Ini di angka 120 Hz. Dan dia juga punya touch sampling rate di angka 240 Hz. Tapi menurut gue, ini sih guys, di bagian sini nih, kamera selfie-nya sih, desainnya tuh jadul banget, masih pakai water drop gitu ya. Kalau pakai punch hole mungkin lebih perfect menurut gue. Nah, untuk kamera selfie-nya sendiri, dia ini punya resolusi 13 megapiksel. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian setting, guys. Kemudian kita bakal cek about phone untuk melihat jeroannya sedikit aja. Nah, seperti yang gue bilang, ini OS-nya pakai HyperOS ya, 1.0.1.0. Jangan khawatir karena Doski ini bakal dapat updatean software selama 2 tahun dan security patch selama 3 tahun gitu, guys. Dan bahkan mungkin bisa lebih lama kalau Poco berbaik hati. Kemudian storage-nya sendiri seperti yang gue informasikan 256 bisa di-extend. Kemudian Android version-nya make apa nih? 14 ya. Gitu, guys. Tuh. Oke, kemudian apa nih, detail info spek kita bakal buka. Nah, ini RAM-nya 8 GB dan chipsetnya dia nih make MediaTek Helio G81 Ultra. Memang kalau kita lihat secara spek dan segala macam ya memang ini mirroring banget dari si Redmi 14C gitu, guys. Nggak ada pembedanya sama sekali, cuman mungkin dari bagian desainnya aja. Dan sekarang kita bakal coba cek dari spek yang tadi udah gue sebutin, dia ini bisa ngasilin AnTuTu score benchmarknya tuh berapa gitu ya. Nah, udah keluar, guys. Dia tuh dapat AnTuTu benchmark skornya di angka 265.987 poin. Angka yang menurut gue ya cukup oke lah untuk main game-game yang ringan-ringan gitu ya, nggak terlalu berat. Nah, sedangkan untuk baterainya sendiri, karena Doski ini punya tagline juga, namanya tuh hashtag si paling savage baterainya. Karena dengan baterai 5160 mAh ini lu tuh bisa bener-bener seharian scrolling dan segala macam. Ini cukup banget untuk memenuhi daily activity lu dalam menggunakan sebuah smartphone karena baterainya cukup gede. Ditambah lagi sama fast charging tadi udah 33 watt. Sebelum kita cek gaming, apa gue cek game dulu ya baru kamera ya? Cek game dulu dah. Nih kan beberapa teman-teman viewers Pricebook suka banget main Mobile Legends nih, ya kan? Kalau Free Fire mah udah pasti savage juga lah ya. G81 mah aman banget gitu kalau main Free Fire. Nih gue pengen coba Mobile Legends kira-kira dia mentok di settingan apa. Kita masuk ke bagian setting, guys. Di sini settingannya kita rata kanan semua. Kemudian untuk frame-nya, frame rate-nya dia tuh bisa di high. Dan grafisnya dia tuh mentok di high juga karena ultranya nih nggak kebuka, bro. Jadi tinggi dan tinggi ya, bro, untuk settingan frame rate dan juga grafis. Oke, guys, ini kita udah mulai main ya. So far sih ya lancar-lancar aja ya. Gue main Mobile Legends nggak ada settingan, nggak ada kendala yang berarti. Tadi settingannya gue pakai di high dua-duanya. Sekarang kita culik clean dulu, guys. 1, 2, 3 clean. Mau kemana, Neng? Nah, lagi kan dar. Mati dia. Kita culik Nana. Mau kemana, Neng? Padahal gue salah tadi. Aman ya, guys? Oke, dari main game seperti janji gue tadi, guys, kita bakal coba lihat settingan, menu-menu kamera apa aja yang bisa kalian pakai gitu. Karena Doski ini juga punya tagline hashtag si paling savage kameranya, bro. Gue pengen tahu nih dia ada apa aja. Di paling pojok ada time lapse yang bisa kalian pakai, guys. Video time lapse ini resolusinya 1080x30 kalau lo mau pakai. Kemudian ada mode video seperti biasa. Nah, untuk resolusinya sendiri lo bisa pakai 1080x30 atau 720x30 fps untuk merekam video kamera belakangnya, guys. Setelah itu ada mode foto seperti biasa, dia bisa zoom. Kemudian ada mode portrait. Ini buat teman-teman yang suka foto ala-ala bokeh ya, agak ngeblur gitu hasilnya. Nah, untuk menunjang kualitas hasil foto malam, dia juga ada mode night-nya, guys. Supaya hasilnya lebih terang. Dan terakhir, kalian bisa pakai mode 50 megapikselnya. Kurang lebih seperti itu, guys. Untuk menu-menu kamera dan sedikit hasilnya tadi yang udah gue kasih lihat ke kalian. Bagaimana menurut lo semua nih? Apakah handphone ini worth it atau enggak?
karena gue sendiri belum dapet bisikan harganya. Karena baru tanggal 26 kemarin launching. Mudah-mudahan sih ekspektasi gue, perkiraan gue gitu ya, harganya sekitar 1499 sampai 1699 lah, tergantung varian nanti yang bakal kalian ambil. Tapi moga-moga harga ini sesuai sama ekspektasi kalian, terutama buat lo semua yang lagi nyari handphone yang formatnya tuh savage, ya nggak sih bro, di range harga sejutaan. Bewa pamit guys, Assalamualaikum.